Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, terkhusus Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini dalam suasana live streaming di rumah. Selamat pagi, Shalom. Pada pagi hari ini kita akan mulai. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Dan kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Aku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita memuji memuliakan Tuhan dari nyanyian rohani nomor 3 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, amin. Disilakan untuk duduk kembali. Pengakuan. Sidang jemaat, marilah dengan penuh kerendahan hati kita memohon pengampunan dari Allah atas dosa dan kesalahan yang telah kita pikirkan, perkatakan, bahkan yang kita lakukan.
Mari kita berdoa. Ya Allah, di hadapan hadirat-Mu, jemaat-Mu datang bersujud. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setia-Mu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada aku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena keselamatan yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Amin. Saudara-saudara, setelah kita mengaku dosa di hadapan Allah, sekarang dengarkanlah berita anugerah. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia-Nya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mazmur 145 ayat 8 hingga 9. Kita mengangkat suatu pujian dari nyanyian rohani 129 bait yang pertama. Saya persilakan sidang jemaat untuk bangkit berdiri dan mendengarkan amanat hidup baru. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Seperti firman berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpang kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan itu tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu.
Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah sama-sama mengangkat pujian dari Mazmur 81 baitnya yang keempat. Silakan duduk kembali. Kita tiba pada fakta beritaan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara. Dan menyertaimu juga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku dan tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kebenaran firman Tuhan jadi pergumulan kita bersama pada pagi yang indah ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 65 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Yesaya 65 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Lembaga Alkitab memberi judul, Jawab Allah, hukuman bagi orang yang berdosa dan keselamatan bagi orang saleh. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, inilah aku. Ini aku. Kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata. Yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua dan memakan daging babi, dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka. Yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi. Semua ini seperti asap yang naik ke atas hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan, ya pembalasan terhadap diri mereka.
atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya. Semua serentak firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Saron akan menjadi padang rumput bagi kambing domba dan lembah Akhor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi untuk umatku yang mencari aku. Tetapi kamu yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah melupakan gunungku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi dewa Gad dan menyuguhkan anggur tercampur rempah bagi dewa Mini, aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersuka cita, tetapi kamu akan mendapat malu. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, tetapi kamu akan menyerang karena sedih hati. Dan kamu akan menangis karena patah semangat. Kamu harus meninggalkan namamu kepada orang-orang pilihanku, pakai sebagai sumpah kutuk. Tuhan Allah kiranya membuat engkau seperti mereka, tetapi hamba-hambaku akan disebut dengan nama lain, sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia, dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi dari mataku. Amin untuk firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan Allah dan memelihara serta melakukannya dalam sepanjang kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari sepanjang nats pembacaan perenungan kita bersama pada saat ini yang terdapat dalam Yesaya pasal 65 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16 diberi tema jangan tolak kasih Allah. Jangan tolak kasih Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam nyanyian pujian NKB nomor 172, di sana bunyinya dikatakan seperti ini. Jangan tolak kasih Allah Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Itu ada di refnya di nyanyian NKB 172. Nyanyian ini mengantar kita pada tema perenungan kita saat ini. Mungkin kita semua yang hadir maupun yang mengikuti live streaming pernah juga mengalami yang namanya ditolak. Baik dalam pekerjaan maupun dalam hal percintaan ketika kita mungkin mengingat masa muda kita.
Mungkin kita pernah melamar suatu pekerjaan, namun ujung-ujungnya ditolak. Mungkin muda-mudi pernah menyatakan rasa cintanya kepada orang yang dianggap orang itu yang dia sukai, tetapi ujung-ujungnya ditolak dengan berbagai alasan. Kira-kira bagaimana perasaan kita ketika hal itu terjadi? Ketika kita sering mengalami yang namanya penolakan itu. Mungkin kita akan merasa sakit hati, kecewa, sambil pegang dada kita, sakitnya tuh di sini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, umat Israel adalah umat yang sangat dikasihi Tuhan. Hal ini nyata ketika mereka dipelihara selama 40 tahun di padang gurun. Bagaimana Tuhan memelihara kehidupan bangsa Israel. Di dalam Keluaran pasal 13 ayat 21 hingga 22, di sana dikatakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa. Dan juga bangsa Israel diberi makan. Dalam kitab Keluaran pasal 16, di sana menceritakan bahwa bagaimana Allah memberikan manna atau makanan kepada bangsa Israel, dan masih banyak hal yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel pada saat itu. Inilah bukti pemeliharaan Allah kepada mereka, namun seiring berjalannya waktu, hubungan Allah dan bangsa Israel mulai merosot. Bangsa Israel tidak lagi setia kepada Tuhan. Kenapa mereka tidak lagi setia kepada Tuhan? Karena mereka sudah mulai menyembah dewa-dewa, baik itu dewa Gad maupun dewa Meni. Dalam ayat pembacaan kita di ayat yang ke-11, dan tidak mengindahkan ketetapan-ketetapan Allah lagi. Bapak Ibu yang terkasih, dalam perikop yang kita baca saat ini, Allah menunjukkan kasih-Nya, di mana Allah mengulurkan tangannya kepada orang-orang yang jauh dari hadapannya selama ini. Dan di sana dikatakan bahwa Allah telah berkenan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tidak menanyakannya. Allah berkenan ditemui sepanjang hari. Allah mengatakan bahwa inilah aku, inilah, di ayat yang pertama. Namun bangsa Israel lebih memilih menempuh jalan yang tidak baik, mengikuti rancangannya sendiri. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dan nenek moyang mereka? Yang pertama, mereka tolak Allah, lebih memilih untuk menyembah ilah-ilah lain. Mereka lebih memilih meninggalkan bait suci Allah dan mempersembahkan korban di taman-taman dan kuburan. Mereka melakukan hal itu karena mereka tidak menyukai ketetapan-ketetapan Allah. Mereka meninggalkan mezbah Allah dan membakar korban di atas batu bata. Mereka membakar korban menurut temuan-temuan pikiran mereka sendiri. Dan bahkan juga melanggar hukum Allah lewat makanan-makanan yang dilarang pada saat itu di ayat yang keempat, di mana di sana juga menyungkit tentang daging babi, karena memang pada zaman pertama kuku yang berbelah dua termasuk babi ini dilarang Allah sebelum kedatangan Yesus. Yang kedua, kesombongan dan kemunafikan yang mereka lakukan, menganggap bahwa mereka dapat mempunyai suatu kekudusan yang khusus yang dapat menular apabila orang lain menyentuh mereka. Itu di ayat yang kelima. Kesalahan-kesalahan mereka akan membawa kehancuran bagi mereka. Allah akan mengadakan perhitungan bagi mereka, namun Allah akan melindungi mereka yang tetap setia dan menyelamatkan mereka. Tetapi bagi mereka yang menolak panggilan Allah itu, tidak mendengar perkataan Allah, bahkan yang melakukan keinginan hatinya sendiri, akan dihukum oleh Allah. Tentu tindakan kejam Allah ini adalah kebaikan untuk memurnikan mereka dari kesombongan moralitas yang mereka lakukan. Orang-orang yang setia dan menerima panggilan Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, mereka akan makan dan minum dan bersukacita. Mereka akan dihargai oleh Allah dan diberi identitas baru di dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Allah yang disampaikan oleh
Yesaya pada dasarnya untuk memperingati umat keturunan Israel yang memberontak kepada Allah, agar mereka tidak menolak kasih Allah. Sebab jika menolak kasih Allah, firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan menderita dan kelaparan, menderita kehausan, mendapat malu, menangis karena patah semangat. Tetapi orang-orang yang menerima kasih Allah itu, mereka akan makan dan minum dan bersukacita, bahkan mereka dihargai Allah dan diberi identitas baru. Allah itu sangat baik bagi manusia, walaupun manusia sering memberontak kepada Allah, dan Ia tidak jemu-jemu untuk memperingati umatnya agar kembali ke jalan yang benar dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tanpa kita sadari seringkali kita memberontak dan menolak panggilan Allah dalam kehidupan kita. Kita menolak bersikap masa bodoh tentang apa yang difirmankan Allah. Kita sering menolak perkara-perkara rohani, lebih memilih untuk mementingkan perkara-perkara duniawi dalam kehidupan kita. Perlu kita renungkan dalam kehidupan kita selaku umat yang percaya pada saat ini. Apakah benar kita sudah sungguh-sungguh menerima kasih Allah itu dalam kehidupan kita? Atau kita hanya menjadi orang Kristen karena mewarisi agama orang tua kita, karena orang tua kita berlatar belakang orang Kristen, hanya kita menjadi orang Kristen? Atau kita hanya ikut-ikutan saja, atau hanya sebagai kebutuhan? Ini menjadi perenungan kita bersama pada saat ini. Allah selalu menunjukkan kasih-Nya melalui Yesus Kristus. Datang ke dunia ini, hidup bergaul dengan orang-orang yang berdosa, dan bahkan mengorbankan dirinya, mati dan bangkit untuk kita. Namun masih banyak saja orang yang menolak kasih Allah. Olehnya itu, kita selaku umat yang percaya, sambutlah kasih-Nya itu dengan kesediaan kita meninggalkan segala tindakan-tindakan yang selama ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan marilah kita bersama-sama hidup di dalamnya sesuai yang dikehendakinya sebagai respon kita atas kasih-Nya itu. Jemaat kekasih Tuhan, jangan tolak kasih Allah. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Saya persilakan bangkit berdiri dan sama-sama apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Allah? Ya, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus? Ya, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Apakah saudara-saudara sungguh percaya kepada Roh Kudus? Ya, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan untuk duduk. Sama-sama mengangkat pujian dari nyanyian rohani 106. Dunia dalam
Tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat dan Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertaimu juga. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa di surga atas semua anugerah penyertaan Tuhan yang terus kami alami dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, 1 minggu yang telah berlalu, Tuhan sudah memperkenankan kami untuk melakukan berbagai aktivitas pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan bagi kami masing-masing. Sehingga 1 minggu yang telah berlalu ini Tuhan kami mampu lalui bukan dengan kekuatan dan kepintaran kami selaku umat yang percaya, tapi itu semata-mata karena pertolongannya asal dari Engkau sendiri. Tiada balasan dari kami Tuhan selain datang dengan ucapan syukur, memuji dan memuliakan nama Engkau di rumah yang kudus-Mu pada saat ini. Allah yang berada dalam kerjaan sorga, lewat persekutuan juga kami pada saat ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, walaupun hamba tidak sempurna untuk menyampaikannya Tuhan. Namun biar Roh Kudus-Mu tetap bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan ini Tuhan mampu kami aplikasikan dalam sepanjang kehidupan kami masing-masing. Pada saat ini kami hendak sama-sama mendoakan akan beberapa anggota jemaat-Mu yang bersyukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Baik dari anak kekasih Reneta J. Saulada, bersyukur atas berkat Tuhan itu, sehingga dalam sepanjang kehidupan mereka Tuhan senantiasa merasakan berkat dan pertolongan, sehingga pada hari ini datang menaikkan ucapan syukur lewat pertolongan yang asal dari Engkau sendiri. Bersama beberapa keluarga yang berulang tahun juga pada saat ini, salah satu anggota keluarga bersyukur atas ulang tahun anak kekasih mereka pada tanggal 18 Oktober 2020, genap usia 14 tahun, dan berkat Tuhan dalam kehidupan keseharian mereka. Keluarga Yosi Tilaar bersyukur atas ulang tahun anak kekasih mereka Eben, dan juga keluarga Selamat Haryanto bersyukur atas berkat Tuhan. Cuma pada saat ini Tuhan datang merendahkan diri, menaikkan ucapan syukur mereka atas semua pertolongan Tuhan, baik melalui berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka maupun pertambahan usia anak-anak kekasih mereka. Semuanya mereka menyadari Tuhan bahwa pertambahan usia dan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi mereka itu bukan dengan kekuatan dan kepintaran mereka sehingga mereka lalui semuanya itu, tapi itu semata-mata karena pertolongan yang asal dari Engkau sendiri. Biarlah setiap pertambahan usia yang mereka alami dalam kehidupan keluarga mereka senantiasa menaikkan ucapan syukur. Allah yang berada dalam kerjaan surga dan juga dari keluarga Yosi Atilaar bersyukur juga pada tanggal 22 Oktober telah menyelesaikan wisuda pada 10. Allah yang berada dalam kerjaan surga, kiranya penyertaan Tuhanlah yang akan Engkau terus nyatakan dalam kehidupan keluarga ini, sehingga dalam setiap harinya Tuhan senantiasa menaikkan ucapan syukur lewat lawatan Tuhan itu sendiri. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap sidang jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit, dan bahkan dalam tahap pemulihan. Bapak dan Ibu Duma Sampu, Ibu Jandaya Kemping, Ibu Rante Duma, Ibu Aterangan, Ibu Petrus Sebak Marung, Bapak dan Ibu Paramangan Tiku, Bapak Yusuf Gojang, Ibu Jedea Salasa Polopo, Ibu Firman Sandi,
adik kekasih Clara dalam pemulihan, Ibu Daud Ganti dalam pemulihan kesehatan di Makassar. Kiranya Tuhan tetap memberkati mereka, Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh ini, sehingga dalam setiap tahap pemulihan yang mereka alami, Engkau sendiri akan menjamah setiap penyakit yang mereka derita. Berkati setiap obat-obatan yang dikonsumsinya pada saat ini, Tuhan. Berkati makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap saat, sehingga lewat semuanya itu, Tuhan, Engkau menjamah dan saudara-saudari kekasih kami ini, Tuhan, dapat mengalami pemulihan yang asal dari Engkau sendiri. Dan di sanalah nama Tuhan akan senantiasa mereka puji dan mereka permuliakan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk mereka yang sudah lanjut usia, berada di usia yang Tuhan masih percayakan bagi mereka. Mereka senantiasa mempunyai iman dan pengharapan kepada Engkau, bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam sepanjang kehidupan mereka. Allah yang berada dalam kerjaan sorga, kami juga berdoa, Tuhan, untuk perusahaan PT Antam dalam upaya pencapaian target produksi tahun ini dan upaya efisiensi yang dilakukan PT Antam saat ini, semoga didukung oleh semua pegawai. Kiranya apapun yang menjadi pergumulan PT Antam untuk mencapai efisiensi yang dilakukan, Engkau memberkati setiap karyawan-karyawati yang ada di dalamnya, bahkan pemimpin-pemimpin, sehingga mereka saling mendukung di dalamnya, Tuhan, sehingga pencapaian target ini boleh berjalan dengan baik dan mereka senantiasa merasakan penyataan Tuhan, lawatan Tuhan lewat berkat-berkat itu, dan biarlah PT Antam senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk sidang jemaat dalam setiap pekerjaan mereka, baik sebagai pegawai Antam, mitra Antam, pensiunan, PNS, ASN, TNI, Polri, perbankan, wira swasta, honor, tenaga medis, petani, dan lain-lain. Kau berkati setiap sidang jemaat-Mu, Tuhan, dalam setiap profesi yang Tuhan sudah percayakan bagi mereka. Biarlah lewat setiap profesi ini, Tuhan, mereka semakin tekun bekerja, dan lewat semuanya itu Tuhan dapat melayani Engkau. Dan bahkan biarlah berkat-berkat Tuhan lewat setiap pekerjaan mereka, Tuhan, senantiasa boleh merasakannya dan boleh menaikkan ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan itu sendiri. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk toko usaha Honai Bakeri yang ada dalam jemaat kami. Engkau berkati toko ini, Tuhan, sehingga toko ini, Tuhan, senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang, dan bahkan orang-orang yang Engkau telah pakai di dalamnya, Engkau berkati mereka dalam setiap kehidupan mereka, menuntun mereka, memberikan mereka terus kekuatan, kesehatan, sehingga toko ini senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang terbungkus dalam jemaat di tempat ini. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami, mulai dari pemimpin pusat hingga pelosok tanah air. Kau memberikan mereka hikmat, ajarlah mereka untuk takut akan Engkau, Tuhan. Lewat hikmat yang Tuhan sudah percayakan bagi mereka, mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami ini, Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami ini, Tuhan, selalu tercipta damai sejahtera yang asal dari Engkau. Terfokus pada saat ini, Tuhan, yang menimpa dunia dan negara kami, virus corona. Kiranya Tuhan tetap memberkati para medis, orang-orang yang terlibat langsung dalamnya untuk menangani COVID-19 ini, Tuhan. Bila setiap pemimpin-pemimpin dan bahkan orang-orang yang terlibat langsung dalamnya, Tuhan, dapat menemukan vaksin yang tepat, sehingga COVID-19 ini, Tuhan, tidak menyebar luas lagi di tengah dunia ini, terfokus dalam negara kami, sehingga kami kembali kepada kehidupan kami yang normal. Dan ajarlah kami juga, Tuhan, selaku umat-umat-Mu, untuk mempunyai kerendahan hati, mempunyai kesadaran untuk tetap mengikuti protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Allah yang berada dalam kerjaan sorga, kami juga berdoa, Tuhan, untuk anak-anak anggota sidang jemaat-Mu yang dalam pendidikan mulai dari tingkat TK, SD, sampai perguruan tinggi, baik yang bersama-sama
keluarga dalam jemaat Antam Pemala ini maupun yang ada di rantau orang oleh karena pendidikan. Karena Tuhan tetap memberkati juga mereka, memberikan mereka kekuatan kesehatan dalam menjalani kehidupan mereka, terlebih khusus hikmat kepintaran yang asal dari Engkau sendiri. Sehingga suatu kelak juga Tuhan, mereka dapat meraih cita-cita mereka sesuai yang mereka harapkan ke depannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk TK Gloria Jemaat Antam Pemala. Engkau berkati setiap pemimpin-pemimpin yang Engkau telah percayakan di dalamnya. Engkau berkati para pendidik, berikan mereka hikmat yang asal dari Engkau sendiri, sehingga hikmat itu Tuhan dapat dipakai untuk mendidik anak-anak, sehingga anak-anak yang keluar dari TK Gloria ini Tuhan mempunyai kebijaksanaan, mempunyai kepintaran yang asal dari Engkau sendiri. Kami juga berdoa Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang lalai dan mungkin selama ini malas dalam suatu persekutuan. Engkau tetap mengingatkan mereka, ketuk pintu hati mereka Tuhan, sehingga minggu-minggu yang akan datang kami boleh bersama-sama untuk tetap bersekutu, memuji dan memuliakan nama Engkau di tempat kudus-Mu ini. Kami juga berdoa untuk pelayanan dan adopsi bagi bangsa suku Bungku dan Kadihoa dari Sulawesi Tenggara ini. Engkau memberkati orang-orang, pemimpin-pemimpin, misionaris-misionaris, bahkan hamba-hamba-Mu yang Engkau telah utus ke sana, sehingga suku-suku ini Tuhan, suatu kelak mereka dapat mengakui Engkau dan percaya kepada Engkau bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan selamat di dalam. Allah yang berada dalam kerjaan surga, begitu pun juga kami dalam kehidupan kami, dalam satu minggu yang akan kami lalui ini Tuhan. Berkati setiap umat-umat Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap pekerjaan mereka, sehingga lewat penyertaan Tuhan mereka tetap giat bekerja dalam kehidupan yang akan mereka lalui seminggu ke depan ini. Dan di sana dalam nama Tuhan akan senantiasa memuji dan memuliakan nama Engkau sendiri. Allah yang berada dalam kerajaan surga, tentu masih banyak hal menjadi pinta sepakat kami Tuhan. Namun kami akan percaya bahwa sebelum kami sebut satu persatu, Tuhan sudah mengetahui. Bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi dalam sepanjang kehidupan. Inilah syafaat kami, sambut dan sempurnakan hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih Tuhan, saatnya kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan. Dan di depan kita ada dua kotak, yang pertama kotak pembangunan dan yang kedua kotak operasional mode dan klasis. Antar kita memuji memuliakan Tuhan dari nyanyian rohani 16 ayat 1 sampai dengan persembahan selesai diedarkan. Pemimpin
Mari kita doakan persembahan kita. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan persekutuan dan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin. Sidang jemaat yang dikasih bahan warta jemaat sampaikan kepada seluruh sidang jemaat bahwa Minggu tanggal 1 November 2020 jam 7 waktu Indonesia Tengah rencana ibadah akan dilaksanakan secara normal, yaitu ibadah di gedung gereja ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikianlah tambahan warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Dan jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian rohani 145 bait yang pertama. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si setru. Di sabda-Mu kerjakan, ya Yesus penerus, sekalian gerakan kehidupan kudus. Sidang jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mengakhiri rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, kita memuji memuliakan Tuhan dari nyanyian rohani 134 ayat yang pertama. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing mengatur
silakan duduk kembali. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.